Halo anak-anak semuanya, bertemu kembali hari ini kita di pembelajaran tematik 1E subtema 4. Hari ini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia tentang ungkapan kasih sayang dan kekaguman dalam puisi. Baiklah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ungkapan kasih sayang dan kekaguman dapat kita ungkapkan melalui puisi, lagu, atau pujian. Tentu anak-anak kalian sudah membaca buku tematik kalian, di mana di dalam buku tersebut ada banyak puisi, lagu, dan juga kalimat pujian yang sudah kita pelajari. Itu merupakan ungkapan kasih sayang dan kekaguman. Kita bisa ungkapkan melalui puisi, lagu, dan pujian itu. Kali ini kita akan membahas tentang puisi. Puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah dan penuh makna. Tentu anak-anak sudah pernah ya mendengar ada orang yang membaca puisi. Apakah anak sudah bisa membaca puisi? Kita akan mempelajari dulu apa artinya puisi dan apa saja yang biasanya terdapat di dalam kalimat-kalimat puisi tersebut. Puisi terdiri atas beberapa bait. Setiap bait terdiri dari 4 sampai 8 baris. Kita akan melihat dari contoh-contoh puisi yang ada dalam buku kalian. Kepada siapa puisi bisa ditujukan? Tentu anak-anak sudah tahu ya. Yang pertama, kita bisa menulis puisi untuk orang tua. Lalu untuk kakak atau adik kita. Selanjutnya, puisi juga bisa ditujukan kepada teman atau sahabat. Dan juga kepada guru kalian. Biasanya puisi juga bisa dituliskan mengenai hewan kesayangan atau tentang pemandangan alam. Dalam membaca puisi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Sebaiknya membaca puisi itu sesuai dengan isi puisinya. Dibaca dengan intonasi suara yang baik dan percaya diri. Kita akan berlatih bagaimana cara membaca puisi yang baik. Kita akan melihat sebuah puisi. Bu Murni akan memberikan contoh cara membaca puisi yang ada di halaman ini. Adikku, karya Tony. Adik kecilku, Benny. Kecil dan mungil tubuhmu, gayamu lincah dan lucu. Ingin aku selalu memelukmu. Jangan menangis adikku, aku di sini untuk menghiburmu. Tertawalah adikku, perlihatkan senyum manismu. Nah, itu tadi contoh
cara membaca puisi. Jadi puisi ini adalah karya Tony. Jadi karya itu maksudnya yang menulis puisi ini adalah Tony. Dia menulis puisi ini untuk menunjukkan rasa kasih sayang kepada adiknya yang bernama Benny. Kita akan melengkapi puisi berikut dengan kata yang ada di dalam kotak. Anak-anak perhatikan puisi ini dan kata-kata yang ada di dalam kotak. Terima kasih Ibu, kau telah membesarkanku dengan kasih titik-titik. Nah, kira-kira apa jawabannya anak-anak? Ya, dengan kasih sayang. Kau selalu membimbingku tanpa titik-titik lelah. Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, ini ya, tanpa rasa lelah. Terima kasih Ibu, jasamu tiada tara. Ya, jadi itu jawabannya. Kalian boleh isi juga di buku kalian. Kita akan melihat satu puisi di sini ya, di halaman ini tentang Nina dan adiknya. Anak-anak juga boleh mempraktekkan di rumah membaca puisi Nina ini. Jangan murung adikku, kakak di sini menghiburmu. Jangan menangis adikku, ayah dan ibu akan merawatmu. Cepat sembuh adikku, kakak rindu senyum ceriamu. Cepat sembuh adikku, teman-temanmu sudah menunggu untuk bermain denganmu. Ya, anak-anak boleh mencoba berlatih di rumah membaca puisi dengan puisi-puisi yang ada di tematik kalian. Dari puisi ini kita akan mengerjakan satu soal. Bacalah puisi Nina di rumah, bacalah dengan penuh penghayatan. Lalu perhatikan gambar berikut. Gambar manakah yang sesuai dengan puisi Nina? Jika kalian tadi sudah membaca puisi Nina, maka kalian akan bisa melihat bahwa ada gambar A dan B. Kira-kira mana yang sesuai dengan puisi itu? Ya, gambar yang A ya. Jadi Nina berusaha menghibur adiknya supaya adiknya walaupun merasa sakit tapi tetap bisa senyum, tetap senang ya. Jadi gambar yang A itu yang sesuai dengan puisi Nina. Kita akan berlatih lagi membaca puisi. Anak-anak juga boleh membaca puisi ini di rumah. Terima kasih kakakku, kau selalu menjagaku. Kau juga mengajariku banyak hal. Kakak, kau sungguh baik hati. Bersamamu aku gembira. Bersamamu hari menjadi ceria. Kakak, aku sayang padamu. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa mencoba membaca puisi? Nah, coba dilatih di rumah ya. Baik, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Dari puisi yang tadi, kita akan memilih kalimat yang sesuai dengan puisi tersebut. Kita akan memberi tanda centang pada kalimat yang sesuai. Jadi, kalimat yang pertama, adik berterima kasih kepada kakak. Ini sesuai ya, karena kalimat pada puisi tadi,
ada ungkapan adik yang berterima kasih kepada kakak. Lalu adik gembira bersama kakak, bagaimana? Ya, ini juga sesuai. Tadi ada dikatakan adiknya merasa gembira bersama kakak. Lalu kakak tidak menyayangi adik. Nah, ini tidak sesuai ya, karena tadi puisinya itu menyatakan bahwa adiknya sangat menyayangi kakak. Kakak seorang yang baik hati. Nah, ini sesuai ya, karena tadi ada kata-kata bahwa kakaknya adalah seorang yang hati. Jadi anak-anak, dari puisi ini kita bisa melihat bahwa ungkapan kasih sayang itu bisa kita lakukan melalui puisi. Ya, kepada kakak, kepada orang tua, mungkin kepada nenek, mungkin kepada hewan kesayangan kita, atau kekaguman kita kepada pemandangan alam. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah puisi. Pada halaman ini kita melihat ada sebuah puisi. Kita akan baca, anak-anak juga boleh membaca ya. Guruku, kau mengajariku banyak ilmu, hingga aku jadi banyak tahu. Setiap hari kau membimbingku mencapai cita-citaku. Terima kasih, guruku. Nah, ini juga puisi ungkapan terima kasih kepada guru. Nah, sekarang ada soal di bawahnya, berilah tanda centang pada kalimat yang sesuai puisi di atas. Jadi anak-anak, dari puisi ini kita akan mempelajari kira-kira apa makna dan isi dari puisi ini. Untuk kalimat yang pertama, guru mengajarkan ilmu. Nah, ini sesuai ya, karena dikatakan tadi kau mengajariku banyak ilmu. Ini di sini kita beri tanda centang. Lalu guru membimbing siswa, ada ya, setiap hari kau membimbingku. Nah, itu ada ungkapan membimbing. Lalu siswa berterima kasih kepada guru. Nah, ini ada juga diungkapkan terima kasih guruku. Nah, jadi kita bisa juga mempelajari kembali puisi sehingga kita tahu apa maksud dari puisi itu, apa yang hendak diungkapkan di dalam puisi itu. Apakah rasa sayang atau kekaguman yang ada di dalam puisi tersebut. Dari pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini tentang ungkapan kasih sayang dan kekaguman melalui puisi, pertanyaan untuk anak-anak hari ini adalah, apakah anak-anak bisa mengungkapkan rasa kasih sayang dengan sebuah puisi? Nah, nanti anak-anak akan mendapatkan tugas ya untuk menuliskan sebuah puisi. Lalu apakah bisa memilih kalimat yang sesuai dengan makna puisi? Tentu saja kita akan berlatih untuk itu. Karena sebelum menulis puisi, kita harus tahu dulu puisi itu ditujukan untuk siapa. Lalu apakah yang hendak kita sampaikan melalui puisi itu? Anak-anak bisa mempelajarinya melalui puisi-puisi yang ada pada subtema 4 ini. Baiklah anak-anak, cukup sekian pelajaran bahasa Indonesia kita hari ini. Tentu saja anak-anak harus berlatih di rumah untuk membaca puisi dengan baik ya. Dan jangan lupa kalian melihat contoh yang ada di buku, sehingga kalian nanti bisa menulis puisi kalian sendiri. Sampai jumpa di pembelajaran kita berikutnya. Salam sehat, Tuhan memberkati.